Kristen di Indonesia, ya, siapapun yang minum anggur itu adalah pemabuk. Kamu mau bilang seperti itu, mau di framing? Ya, jadi hati-hati, ya. Narasi-narasimu dijaga. Ini nggak pakai si bom-bom ini, kau saya gangguin aja, blokir lah. Nggak jelas, kalau ku naik ke room kau nggak kasih. Giliran gini kau mau pansos lagi bom-bom. Nggak pakai. Saya nggak pakai yang namanya bom-bom, minggir. Jangan kau bergabung denganku, sama aja kau. Oh, nggak pakai kau bom-bom di sini. Teman naik lagi. Enyah, blokir. Ya, jangan pansos-pansos di sini. Kau giliran ada gini-gini kau ikutan-ikutan aja kamu. Ada, ya. Nanti ku naik ke room kau. Waktu kau bilang saya seperti ini itu, kau ada di sini mau pura-pura menye-menye sama aku, nggak ada, ya. Bagi saya, Anda belum klarifikasi apapun tentang saya, Anda tanggung jawab. Ya, loh, saya nggak bilang ini foto siapa, saya nggak bilang loh. Saya tadinya dapatnya di Google. Anda bilang editan, iya. Bener. Ini editan, terongnya. Terongnya ini editan. Kalau yang ini kan saya kasih contoh tadi. Kalau seandainya ada orang yang minum bir, apakah dia disebut pemabuk gitu? Kan enggak. Kan enggak gitu, bro. Yang editan memang terongnya editan lah. Masa enggak ada bikini yang kayak gini, keles. Gimana sih lu? Gitu. Udah. Bang, fotomu digosipin sama Bintang Daud. Di Komareda. Mau tunjukin apa lagi? Tunjukin foto yang di Facebook atau foto gue yang mana? Foto gue yang mana? Yang mana? Mau ditunjukinnya? Daripada kalian gosipin di sini, coba kau hina-hina yang ini aja di sini. Yang ya kasih yang punya roti itulah ya. Nih ada foto bapak gua, mau hina bapak gua. Ini mau hina bapak gua nih. Coba deh lu hina dikit gitu. Ajak minum bareng, Bang. Yang ini. Ini yang hinanya dihinanya ini. Kalian hinain aja ini. Ini pengen bini dua, guys. Ini temanku yang ku bilang itu. Cita-citanya dari SMA itu bini dua, guys. Ya, kalau ini ya lu lihat tuh, lu liatin ya. Jadi nih. Yang kiri oke kan? Ini nih. Yang kiri ini kan? Ini mau hina yang ini. Yang mana lagi? Gue kasih tunjuk. Apalagi? Nggak, jadi Facebook itu tuh sekitar 2018 udah nggak main lagi ya. Udah lupa juga pasportnya. Jadi ya nggak ada masalah di situ. Nggak perlu juga hal-hal harus ditutupi kok. Orang juga harus tahu bahwa kita tuh bukan orang suci, ya. Dan saya juga memang bukan orang yang suci, tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Jadi kalau Anda hanya framing lewat Facebook dari tahun 2013 ya, itu silakan saja. Itu tidak akan menurunkan derajat saya. Yang penting saya bukan penipu, yang penipu ulung gitu. Ya. Saya bukan penipu jam tangan. Sorry ya, beda kelas. Saya bukan yang namanya tukang pencuri. Yang penting saya tuh bukan orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan seperti itu. Penipu lah, dana-dana donasi lah. Ya, dana-dana halal seperti itu, saya nggak seperti itu. Jadi kalau Anda mau framing,
tentang saya minum-minum, ya semua manusia ini butuh alkohol. Ya. Dan kalau Anda pikir, ini saya kasih tahu ya rahasia orang NTT, ini RK ada di bawah. Orang NTT itu kebiasaannya ya dimanapun kalian berada itu tradisinya pasti di mana-mana. Anda nggak boleh nolak. Kalau bukan pinang pasti minum. Itu sudah tradisi. Dan saya sebagai seorang lawyer harus masuk kemanapun seperti itu. Ya itu minum biasa. Ya Anda 1 teguk 2 teguk biasa. Ya kecuali ya hamba Tuhan udah nolak ya udah gitu. Nah kalau yang namanya orang NTT rata-rata itu pasti pintar agama, ya. Orang NTT hari ini malam ada acara Sabtu malam, dia malam sampai pagi jam 4 pun, pagi jam 7 gereja dia ikut gereja. Lu mau apapun mau mabuk gimana pun besok pagi jam 7 dia besok datang gereja. Itu hebatnya orang NTT Pak, ya. Makanya dia jago-jago tentang firman Tuhan. Contohnya saya. Jadi mereka tuh mau mabuk seperti apapun. Contohnya do game sampai pagi gitu kan. Ada acara keluarga sampai pagi jam 3, jam 4. Jam 7 pagi itu pasti ke gereja. Serius itu RK contohnya tuh jam 6 pagi udah ada di gerejanya. Walaupun dia gini pun ya, ngomong pun dia puji Tuhan. Ya. Sekalipun dia mabuk malam ini tetap besok ingat gereja. Itu bagusnya orang di NTT. Makanya nggak percaya dengan ajaran-ajaran bodoh. Ya, setiap hari dia dengar apa yang dikatakan. Kami orang-orang timur itu biasanya lu mau sejago apapun tapi kalau yang namanya tua-tua adat ya pendeta yang bicara kami tenang. Ya, jadi seperti itu. Makanya kebetulan saya juga kebetulan saja bisa. Padahal malam agak-agak tinggi gitu kan. Paginya lu harus bangun gereja kita Pak. Walaupun dengan hal-hal nggak mandi pun ya pasti mandi lah ya. Jarang saya kalau keluar tuh nggak mandi ya. Jadi pasti besok gereja. Makanya kita nggak gampang terkontaminasi dengan hal-hal seperti ajaran-ajaran saksi Yehova. Ya. Ajaran-ajaran saksi Yehova tuh nggak bisa masuk kepada orang NTT tuh karena seperti itu teman-teman. Anda lihat di NTT itu nggak ada saksi Yehova di situ. Balai kerajaan tuh nggak ada sama sekali. Karena mereka pasti dimanapun berada hari ini pesta ada acara keluarga di rumah, besok langsung ke gereja jam 6 pagi pun pergi. Jam 5 mereka pulang ke rumah langsung pergi ke gereja jam 6-nya. Tanpa tidur. Yang terpenting yang terpenting adalah harus gereja dulu. Ya, itu NTT semuanya begitu kok. Saya ngomong apa adanya kok.